SQL itu salah satu bahasa pemrograman terkait database sih. Jadi dia lebih banyak terkait database gitu. Nah, di sini kita akan belajar sedikit terkait latar belakangnya, terus kenapa kita harus belajar terkait SQL ini, terus nanti kita akan praktek sedikit ya. Saya share screen ya. Sebentar. Oke, sudah. Oke, silakan Mas Zaki. Oke, sudah kelihatan ya. Sore ini dari tadi saya coba-coba kok entah kenapa SQL saya error ya. Saya coba dari sini dulu deh, sebentar ya. Kalian sudah berhasil install ininya, SQL-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar, saya ngetes punya saya dulu nih. Kemarin dicoba baik-baik aja. Ini entah kenapa dia error sekarang nih. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Di sini sepertinya tabelnya kosong. Oke, kita mulai ya. Query untuk audit menggunakan SQL. Oke, jadi ini agenda kita. Oh, UTS sudah tadi ya. Oke, sedikit introduction. Kenapa sih kita perlu SQL? Jadi, seperti yang teman-teman udah ketahui, sekarang kalau bisa dibilang adalah zamannya data gitu. Jadi, seluruh aspek yang ada di dunia ini, bahkan gara-gara ada sosmed, kemudian berkembangnya banyak aplikasi, bisa kalian lihat, teman-teman lihat di Play Store sendiri, ada banyak banget aplikasi di mana saya yakin di semua aplikasi itu backbone-nya di belakangnya itu jadi semua media penyimpanan itu pasti terkumpul ke dalam suatu data ya, database yang bahkan ada beberapa company atau aplikasi yang sudah menggunakan big data kayak misalkan kita bicara soal Gojek lah ya. Kalau Gojek itu kan dia suatu perusahaan data sebenarnya. Jadi dia menyimpan berbagai macam data usernya sendiri, seperti misalkan email, nomor telepon, kemudian eh, bahkan sudah ke arah perbankan ya. Kalau sekarang kan udah ada GoPay gitu, kita bisa bayar apapun pakai GoPay. Terus sekarang udah ada OVO, sudah ada Dana dan macam-macam lah metode pembayaran yang bisa teman-teman pakai di sini. Jadi sekarang arahnya itu sudah mulai ke sana gitu. Jadi semuanya sudah mengarah ke big data. Jadi big data itu apa sih? Jadi kalau big data itu ada satu istilah sendiri nih, namanya 5V. Jadi 5V di mana di situ ada yang namanya data, salah satunya volume ya. Volume data yang sangat-sangat besar di sini. Jadi bisa dibilang, sebentar, kayaknya saya belum, yang buat nulisnya belum bisa nih. Set. Oke, di mana volumenya ini udah pasti sangat besar ya. Besar banget. Bahkan anggap aja lah, misalkan satu orang penduduk Indonesia bisa dibilang lah sepertiga, mungkin seperempatnya aja lah. Seperempatnya punya Gojek, punya GoPay, itu berarti udah berapa juta tuh? Kira-kira seperempat penduduk Indonesia mungkin anggap aja 50 juta ya. Itu udah punya akun GoPay, akun Gojek, GoPay.
Terus, kalau misalkan kita mau analisis kayak gini, tentu kita kalau pakai Excel mungkin agak kurang pas ya, karena Excel nggak bisa menganalisis sampai jutaan dia. Kalau nggak salah Excel ada batasnya gitu, berapa juta, saya lupa. Terus, tentu kita udah harus menggunakan yang namanya software audit di sini. Bisa bisa jadi bisa pakai ACL misalkan. Cuma ACL itu kan dia mesti, membuat satu database baru ya. Kadang kalau misalkan kita ingin analisis data yang jumlahnya berapa giga, ratusan tera, mungkin berapa ratusan giga lah bisa dibilang ya. Ratusan giga itu udah nggak bisa pakai ACL. Jadi kita harus memikirkan cara lagi nih, gimana kita melakukan audit data yang banyak banget gitu. Terus ada lagi yang namanya velocity. Velocity ini terkait dengan kecepatan. Jadi bisa dibilang banyak data baru yang ter-create bahkan pada saat kita lagi belajar saat ini, bisa dibilang di luar sana tuh banyak data baru. Bahkan kita lagi belajar ini aja lagi ngebuat data baru loh. Data barunya dalam bentuk video, video Zoom yang nanti akan teman-teman pelajari lagi kan. Jadi bisa dibilang banyak data baru yang tergenerate. Bahkan kalau kita ngelihat ke Twitter itu, dalam 1 detik itu ada berapa tweet yang ada di timeline kita. Kita lihat Instagram, kita refresh itu pasti ada kayak postingan baru, entah berupa story atau berupa postingan Instagram, atau kita coba lihat TikTok. TikTok itu kita kayaknya nggak bakal habis mau nge-scroll video-video baru, reel baru kayak gitu. Jadi udah pasti tuh dalam 1 detik aja tuh udah banyak banget tercipta data baru. Nah, variety ini keberagamannya, keberagaman data. Jadi bisa jadi ada data seperti yang kita lakukan sekarang kan datanya berupa video ya. Bisa jadi nanti ada data yang berupa teks kayak misalkan kayak di Twitter gitu. Kalau di TikTok itu kan video ya. Kalau Instagram dia berupa gambar, picture. Apalagi ya? Banyak sih. Jadi nggak terbatas dari sini aja. Bisa jadi ada data yang lain yang dimana itu semuanya tercipta dengan tipe data yang berbeda. Bahkan bisa jadi datanya berupa laporan mungkin dalam berapa detik ada berapa laporan yang digenerate oleh banyak perusahaan. Terus ada lagi ya, yang terkait veracity itu terkait dengan integrity datanya. Integrity data ini lebih simpelnya kita kayak lihat inilah, lihat di Twitter. Apa kalian yakin informasi yang beredar di Twitter itu semuanya benar? Jadi kan kita harus pastikan bahwa informasinya itu benar atau enggak, salah atau hoax atau dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa memastikan data-data yang tersedia itu benar atau enggak. Bahkan postingan-postingan Instagram itu benar nggak sih? Ada orang yang jalan-jalan ke luar negeri, ternyata foto cuma di depan layar. Terus ada yang bilang dia punya HP segini, jalan-jalan segini, padahal di baliknya itu dia ngutang dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Bisa nggak sih dipastikan data-data di luar sana itu benar-benar sesuai dengan kenyataan atau enggak, atau bahkan hoax semata gitu. Jadi datanya itu nggak benar dan kita nggak bisa pastikan itu. Makanya integrity data atau kebenaran data ini ya merupakan salah satu yang penting sih. Yang terakhir dari 5V itu terkait value. Apakah datanya itu akan memiliki nilai? Apakah mempunyai nilai gitu? Kalau bagi saya sendiri, data apapun itu pasti mempunyai nilai. Bahkan data-data dari Twitter misalkan cuitan-cuitan nggak penting itu kalau kita kumpulkan semuanya, kemudian kita analisis bareng-bareng itu bisa memberikan suatu insight baru, memiliki nilai. Makanya dari sini lahirlah yang namanya itu data scientist di sini. Ya ini yang saya pelajari kemarin sih pada saat master. Jadi bagaimana kita mengekstrak nilai atau value dari suatu data. Jadi data yang mungkin bentuknya nggak beraturan ya, kayak misalkan data tabel atau data penjualan, mungkin data penjualan itu kita coba analisis dari situ yang mana sih yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan,
Yang mana aja, sektor-sektor mana aja yang paling penting nih, yang perlu ditingkatkan. Atau sektor mana yang ternyata penjualannya masih rendah. Kemudian penyebabnya itu apa? Sampai kita menyebutkan insight dari data itu. Itulah tugasnya data scientist untuk mengekstrak value atau nilai. Nah, kelima inilah yang terjadi pada saat ini loh. Jadi data yang sekarang itu nggak cuma terbatas hanya kalau ujian kemarin kalau nggak salah sampai maksimal 100 row ya, kalau nggak salah. Soalnya kemarin kesepakatannya gitu. Jadi jangan sampai datanya terlalu banyak. Cuma itu kan pada saat ujian ya. Pada saat realnya itu datanya itu sudah jutaan. Bahkan data penerimaan negara sekalipun yang saya olah itu bisa sampai apa ya, ratusan juta row kalau nggak salah itu. Nah itu udah nggak bisa pakai Excel, itu udah pakai software. Kalau saya biasanya pakai Python buat olah datanya. Jadi mungkin kedepannya kalian akan belajar terkait ini, terkait pemrogramin Python ya untuk olah data. Kalau misalkan nanti kalian dicemplungin ke sana itu pasti belajar ini kemungkinan besar, atau bisa pakai R juga. Macam-macam sih. Jadi sekarang tuh udah bisa dibilang E-nya itu big data. Jadi kita apalagi ini ya di Kementerian Keuangan, Bu Menteri itu sendiri udah pernah bilang bahwa kita itu ada di tumpukan data. Jadi sudah saatnya kita memanfaatkan data-data itu. Entah itu data perpajakan, data penerimaan negara, data bea dan cukai mungkin, mulai dari data anggaran, data dari masing-masing satker yang ada di Indonesia, kemudian data penerimaan dan pengeluaran daerah, data APBD, dan sebagainya. Itu semuanya bisa dianalisis yang nantinya ya pasti digunakan untuk memberikan manfaat atau memberikan nilai lebih lah bagi pengelolaan keuangan di Indonesia kayak gitu. Jadi gitu. Coba deh kalian lihat berapa banyak sih baris yang bisa ditampung di Excel. Coba saya buka ya Excelnya. Excel kalau nggak salah tuh ada cuma berapa puluh ribu gitu. Ke paling bawah, coba kontrol bawah ke situ. Silakan kalian cek. Kalau di saya sendiri ya, ke paling bawah di situ, di sini ada, kalau bisa kita lihat titiknya, 1 jutaan lah. 1 juta data yang bisa disimpan di Excel. Sedangkan kalau misalkan kita ini ya, menyimpan data seluruh penduduk Indonesia di dalam sini, tentu nggak bakal muat kalau kita olahnya pakai Excel. Kita harus pakai ini lain lah, berarti aplikasi audit lain atau aplikasi pengolah data yang lain. Coba teman-teman di sini yang punya Twitter ada berapa? Saya, Pak. Mbak Fiona punya, saya punya. Terus yang lain? Ada yang punya mungkin? Punya, Pak. Punya. Ya, Punya, Pak. punya semua kan ya? Sebagian besar lah ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak punya. Cuma dari sini aja ya, dari berapa ya? Mungkin sekitar 20-an orang di sini ya. Kalian nge-tweet biasanya berapa jam sekali? Oh enggak jam sih. Saya biasanya agak jarang nge-tweet. Suka yang ngeliat aja. Cuma dari tweet saya aja yang dari dulu itu sampai sekarang itu sudah ribuan. Udah ribuan ya. Kalau nggak salah sekitar berapa ribu gitu. Anggap aja 5.000 ya. Ups. Anggap aja 5.000 dikali 20. Ini sudah 100.000 ya. Oke, terus ini baru dari kelas ini aja ya. Ada 100.000 tweet lah bisa dibilang. Kemudian kalau misalkan anggap aja penduduk Indonesia setengahnya, setengah. Berapa ya? 1/4 kali ya? Atau anggap aja 25 juta deh. Dikali 5.000 itu udah berapa ya? 5.000 kali 25 juta udah 100. Bisa dibilang 125 triliun ya. Banyak lah pokoknya. Itu kalau kita analisis pakai spreadsheet pasti udah nggak bakal muat itu.
Udah sampai miliaran data tweet yang tersedia. Bahkan di Twitter sendiri pasti mereka ngolahnya nggak mungkin pakai Excel, pasti udah pakai udah langsung ke database-nya langsung buat analisisnya. Jadi udah nggak gimana ya? Datanya itu nggak perlu kita copy. Kalau sebelumnya kan di UTS, sebelum UTS itu kita belajar kalau datanya itu bisa ditransfer ya, misalkan pakai hard disk, pakai USB, masih bisa lah pakai itu. Cuma sekarang kalau udah kita bicara terkait big data ini udah kita nggak bisa transfer data. Kita harus analisis di datanya langsung, database-nya langsung, tempat penyimpanannya. Jadi kita harus sudah analisis di sini di storage-nya, tempat penyimpanannya, ke database-nya langsung. Nah, makanya sekarang solusinya ya ambil data langsung dari sumbernya. Ya, bukan ambil sih, langsung analisis data di sumbernya. Langsung kita lakukan audit di sumbernya. Kayak gini. Nah, bagaimana sih caranya? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Sekarang itu database itu nggak terbatas hanya database yang berupa tabel ya. Kalau yang database tradisional sekarang itu kan dia berupa tabel yang kayak gini ya. Misalkan kalau misalkan database mahasiswa, di sini pasti ada NPM, ada nama, ada laki-laki atau pria, perempuan, kemudian di sini mungkin tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, ini tipe database biasa. Cuma kalau sekarang kayaknya untuk pengelolaan database seperti ini agak lumayan lambat. Jadi sekarang ada yang namanya NoSQL. Jadi dia database-nya itu bukan dalam bentuk tabel, bisa jadi database itu dalam bentuk relationship, kayak misalkan Mas Abrar ya di sini, Mas Abrar dengan Mbak Pinky. Database-nya nanti hubungannya kayak gini. Ntar ada relationship di sini. Ini namanya graph database ya. Ada lagi beberapa jenis database lain kayak Google. Google sekarang tuh punya Big Table. Big Table. Jadi ini dia tuh apa ya? Penyimpanannya tuh bukan per row. Kalau kita simpan data kan biasanya kita simpannya satu row gini ya. Satu row ini kita simpan, ini kita simpan. Cuma kalau Big Table ini dia penyimpanannya berdasarkan kolom. Jadi ntar berdasarkan indexingnya misalkan kalau ada namanya kolom NPM. Jadi ntar datanya itu ya data NPM semua, seluruh data NPM kayak gitu. Dan seluruh data nama, seluruh data jenis kelamin, tempat tanggal lahir, itu disimpannya per kolom dia. Kayak gitu. Cuma untuk sementara ini kita belajar satu jenis database aja. Karena bisa dibilang SQL ini adalah salah satu apa ya, yang paling banyak dipakai lah. Di Kementerian Keuangan sendiri kita pakai Microsoft SQL Server ya. Di Kemenkeu kita pakai ini. Karena kita udah butuh yang namanya terkait dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi scalability-nya itu kita perlu. Makanya kita kalau nggak salah sewa ini deh, SQL Server. Terus how? Jadi ya kita harus analisis langsung dari sumbernya kayak gini. Analisis data. Jadi di sini untuk analisis SQL ini kita menggunakan bahasa pemrograman SQL ya. SQL yang dimana nanti kita akan belajar terkait lebih banyak di sini sih. Jadi SQL itu ada beberapa jenis. Bahasa pemrogramannya ada terkait data definition, gimana kita membuat datanya, atau data manipulation, gimana kita mengolah datanya di sini. Kita akan lebih baik terkait di sini karena kalau data definition itu dia lebih banyak dari ininya sih, dari pengelola aplikasinya yang menghasilkan data ke dalam database. Jadi misalkan ada mahasiswa baru, misalkan Mbak Fiona ya, Mbak Fiona baru masuk ke STAN, datanya tercatat ke dalam database.
Nah, ini kan dari pengelola aplikasinya yang menginput datanya ke dalam database. Sedangkan kita sebagai auditor, kita hanya ingin mengolah datanya, melihat anomali yang ada di dalam data. Makanya kita lebih banyak ke sini, pengolahan datanya nanti, data manipulation language. Nah, terkait ini ya, jadi SQL itu ada beberapa jenis, ada SQL, ada MySQL, dan lain-lain. Di sini kita pakainya yang kalau nggak salah yang MySQL deh, yang kita pakai sekarang. Kalau nggak salah yang bisa pakai Portable SQL atau pakai Laragon itu kalau nggak salah dia MySQL. Jadi bedanya dengan Microsoft SQL Server itu nggak terlalu banyak sih. Dari sisi pemrograminnya mungkin ada beberapa yang berbeda ya. Kayak misalkan ada beberapa fungsi yang di Microsoft SQL Server yang nggak ada di MySQL, atau sebaliknya ada di MySQL tapi nggak ada di Microsoft SQL Server kayak gitu. Coba perbedaannya nggak terlalu material sih. Kalian mau pakai yang mana aja bebas. Kayaknya sih nggak terlalu banyak perbedaannya. Paling ada sedikit terkait dengan perbedaan garansinya kali ya. Garansi, terus ada supportnya gitu. Kalau yang berbayar tuh biasanya ada support dari Microsoft-nya langsung. Kalau misalkan ada permasalahan atau ada yang apa ya, butuh bantuan dalam pengolahan datanya, itu nanti bisa dibantu langsung oleh Microsoft-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke materi selanjutnya. Kita bicara terkait dengan single versus multiple table. Kalau kita belajar yang kemarin ya, sebenarnya kita udah belajar terkait dengan multiple table sih. Jadi di mana misalkan ya apa ya, ada data apa yang bisa kalian pakai kali ya? Nggak ada di sini. Jadi secara umum kalau single table itu bisa dibilang kayak Excel itulah. Kalian ngolah data di Excel, misalkan data NPM dan sebagainya itu sebenarnya single table. Jadi cuma satu table aja. Cuma kalau misalkan kalian koneksikan dia ke database yang lain, ke tabel yang lain, itu udah masuk ke ranah multiple table. Jadi misalkan contoh ya, saya buka ini satu baru deh. Hmm, Ups, ini cuma satu table ya. Contoh satu table aja seperti ini kira-kira. Jadi semuanya tersimpan ke dalam satu tabel ya. Cuma kalau kita bicara terkait normalisasi data, kadang penyimpanan seperti ini itu kurang kurang efisien gitu. Kayak misalkan bisa jadi di sini kayak misalkan currency code ini kan akan sering dipakai. Sedangkan kalau misalkan ini kan kita nggak tahu ini CNY ini apa ya. Nah, biasanya nanti akan ada tabel lain yang berisi misalkan CNY ini, saya juga nggak tahu sih. Kayak misalnya euro, euro itu ini euro, mata uang euro, kemudian IDR, ini Indonesian rupiah, kemudian apa lagi ya? Ini Malaysian ringgit, kemudian INR, Indian rupee, dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu tabel referensi agar kalau misalkan kita nggak tahu ini CN ini apa, nanti kita tinggal lihat ke tabel referensinya ini, kayak gitu. Jadi nanti tabel-tabel referensi ini akan berada di tempat yang terpisah, kayak misalkan mungkin
ID ya, tabel ID. Ini kan agak kurang efisien ya. Bisa jadi nanti pelanggannya misalkan si Ellen ini dia membeli lagi seperti itu. Dia membeli lagi. Kalau misalkan kita tulis database ini kan dari sisi penyimpanannya sendiri juga lumayan banyak karena semakin banyak data yang tersimpan. Makanya itulah salah satu alasan kenapa kita butuh relational database. Jadi kita cukup mencantumkan ID-nya aja. Nanti terkait ID ini ya kan ada referensi pelanggan di sini. Dari ID ini dia itu sebenarnya pelanggannya namanya siapa, kemudian alamatnya di mana kayak gitu. Nah, dari kedua misalkan ya ada dua tabel ini bisa dihubungkan kalau di sini kan kita pakai VLOOKUP ya. Nah, kalau di SQL nanti kita istilahnya kayak kita menghubungkan antara dua tabel nanti. Misalkan ini tabel transaksi dan ini tabel pelanggan. Di sini nanti ada yang namanya ID pelanggan ya, ID yang akan dihubungkan dengan ID yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu nyantumin semuanya secara lengkap, ID, nama, alamat, dan sebagainya yang keterangan terkait pelanggan itu kita cukup cantumkan ID-nya aja yang nanti kita hubungkan. Jadi bisa dibilang kalau multiple table itu dia terdiri dari banyak table udah pasti ya. Dan pasti terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kayak misalkan ada transaksi, kemudian ada transaksinya apa, bla bla bla. Bisa jadi nanti kita ada transaksi barang di sini. Misalnya kita punya tabel barang ya. Tabel barang. Di sini ada ID barang, kemudian ada bahannya mungkin, bahan pembuatannya. Nah, ini yang akan dikoneksikan ke misalkan ID barang di sini. Jadi kita untuk mengerti suatu relational database, kita harus koneksikan dulu dia dengan tabel-tabel yang lain. Nah, koneksinya itu gimana? Kita pakai yang namanya query kalau di SQL. Kita querykan dia untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu, kayak gitu. Contohnya ya, dari table delivery order ini ya, dari transaksi ya, transaksi dari delivery order, customer ID ini customer ID akan masuk ke atau dikoneksikan ke tabel customer ya. Kemudian kode produk ini akan masuk ke satu tabel yang namanya tabel kode produk, tabel produk ya. Kemudian yang ini akan masuk ke tabel customer. Terus apa lagi nih yang bisa masuk ke tabel berbeda? Oke, dari nomor DO ya, nomor delivery order. Nah, ini akan masuk ke tabel delivery order. Kemudian yang detailnya ini, jadi kan dalam satu delivery order akan ada yang namanya tabel order detail di sini. Detail yang mencatat detail-detail transaksinya apa aja untuk satu delivery order ini. Jadi semuanya ini akan terhubung nantinya kalau kita gabungkan semua menjadi satu tabel besar ya kira-kira seperti ini. Jadi kayak ini ada customer di sini nanti customer PT Warung PWM ya, anggap aja. PWM, kemudian kode produknya misalkan di sini kalau misalkan jadikan satu tabel besar, di sini ada nama produk, kemudian ada mungkin harga produknya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini kira-kira struktur relationship-nya ini seperti ini. Yang misalkan ya, kalau misalkan bisa di zoom ya. Nah ini relationship. Jadi kan seperti yang tadi
semuanya itu terhubung dia. Kayak misalkan kode pelanggan masuk ke tabel customer. Ya ini, delivery order master dari pelanggan masuk ke sini. Jadi kita nggak perlu nyantumin nama, alamat, telepon, dan sebagainya. Kemudian dari sales detail, jadi dari delivery order master ini sales detailnya apa aja sih, detail-detail produk yang dibeli. Kayak misalkan kode produknya apa aja, kemudian berapa yang dibeli, dan sebagainya. Jadi di delivery order master ini nggak ada yang namanya nama pelanggan, atau namanya kuantitas, atau misalkan nama produknya nggak ada. Dia cuma mencantumkan kode-kodenya aja. Dari sales detail juga dia masuk ke dari produk master masuk ke sales detail kayak gitu. Oke, dan seterusnya ini masih simpel sih. Cuma dalam realnya mungkin nanti relationship-nya nggak akan sesimpel ini. Bisa jadi nanti akan dari satu tabel masuk ke tabel lain, kemudian dari tabel itu query tabel ini masuk lagi ke query tabel yang lain. Jadi agak macam-macam lah gitu. Oke. Jadi kalau bisa kita lihat relationship itu ada beberapa jenis, ada one to one, ada one to many, sama many to many. Jadi intinya seperti ini. Jadi kayak misalkan ini saya zoom lagi ya. Nah, ini bisa dibilang kalau satu customer master bisa jadi punya banyak delivery order master ya. Jadi misalkan satu pelanggan itu bisa membeli beberapa kali ya. Misalkan hari ini beli, kemudian minggu depannya beli lagi, kemudian bulan depannya beli lagi kayak gitu. Jadi satu customer ini bisa mempunyai banyak delivery order master kayak gitu. Ini one to many. Kalau yang one to one itu misalkan satu customer master apa ya? Mungkin ada tabel alamat lah bisa dibilang ya. Alamat pelanggan ini kan masih belum terlalu detail ya. Bisa jadi nanti ada alamat RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Itu yang tersimpan dalam tabel yang berbeda. Nah, itu berarti one to one. Jadi, satu pelanggan cuma punya satu alamat. Bisa jadi dia punya banyak alamat sih. Cuma secara umum kan orang cuma punya satu alamat ya, alamat domisili lah gitu. Kalau misalkan alamat rumah mungkin banyak kali ya. Saya sendiri rumahnya ada di Bali, ada di Lombok ada, cuma untuk domisili saya sekarang di Depok kayak gitu. Domisili cuma satu, itu one to one. Kalau one to many kayak tadi ya, satu pelanggan bisa punya banyak delivery order master. Terus kalau many to many itu berarti misalkan kita ingin mengkoneksi agak susah sih kalau kayak gini ya. Jadi kayak gini, saya zoom out dulu ya. Hmm, Ups. Misalkan kita punya tabel apa ya? Penjualan. Cuma di sini dia nggak punya ID, tapi dia punya yang namanya customer dan transaksi. Sedangkan di sini ada detail ya, detail transaksinya. Dia di sini sama lagi cuma punya customer dan sorry ini tanggal transaksi. Nah, ini yang dihubungkan. Jadi misalkan kalau nggak punya ID ya di sini, kalian bisa menghubungkan via customer-nya aja. Customer di sini kita hubungkan dengan customer di sini, tanggal di sini kita hubungkan dengan tanggal di sini. Karena kan di suatu saat kalian akan menemukan yang nggak ada ID-nya gitu, yang nggak bisa kalian hubungkan. Jadi terpaksa kalian hubungkan berdasarkan dua jenis data di sini, data customer dan data tanggal, ini kalian hubungkan.
Kayak gitu kira-kira. Oke, balik ya. Nah, biasanya semua data ini dihubungkan berdasarkan yang namanya primary key. Jadi bisa dianggap tuh kayak identitas suatu recordnya ya. Nah, contohnya kayak gimana sih primary key-nya ini? Kayak misalkan punya database mahasiswa. Kalau database mahasiswa itu primary key-nya apa ya kira-kira? NPM bukan? PM, Pak. Ya, NPM itu nggak mungkin double ya antara mahasiswa satu dengan yang lain. Terus kalau misalkan akun Gojek kalian itu primary key-nya apa? Nomor HP Pak. Berapa ya? Kalau akun Gmail, Email kita. ya email kalian. Kalau misalkan kalian belanja ke supermarket ya, nah itu tiap barang-barang itu apa yang berbeda? Barcode-nya Pak. Barcode-nya ya, ya kayak gitu. Itu primary key. Jadi pada saat kalian menghubungkan, misalkan ada tabel mahasiswa, tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel nilai. Nah ini kan dihubungkannya berdasarkan NPM-nya itu nanti. Jadi setiap mahasiswa bisa jadi kan punya nilai yang sama ya. Nah ini yang menghubungkannya nanti akan dari NPM-nya ini. Oke, kita masuk selanjutnya. Kalau terkait single sama multiple table udah paham nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Oke, kira-kira nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Kita masuk ke query. Jadi query itu apa sih? Jadi bisa diasumsikan atau dianalogikan seperti ini ya. Anggap aja kalian lagi di kampus. Ya sayangnya sekarang pandemi jadi nggak bisa ya. Anggap aja lagi di kampus, terus di kantin. Terus di kantin yang dekat Kalimongso itu kan biasanya banyak ini ya. Banyak pedagangnya ada dari dagang mie ayam, dagang sate misalkan, dagang nasi rames dan sebagainya. Terus misalkan nih kalian lagi ngidam pengen mie ayam. Nah, itu kira-kira kalian mesennya kemana? Nggak mungkin ke dagang sate kan? Pasti langsung kalian menuju ke dagang mie ayamnya. Terus setelah sampai di depan dagang mie ayam itu, kalian mau mesen apa? Mau mesen mie ayam, terus dari mie ayamnya itu kalian pengen apa sih? Pengennya pedas? Atau pengen ditambahin banyak sayur? Atau misalkan ditambahin pangsit, ditambahin bakso, dan sebagainya? Kayak gitu. Jadi sampai akhirnya pesanan kalian datang. Nah, kira-kira query itu seperti itu. Kalian ke tempat yang tepat, ke tabel yang tepat. Dari tabel itu kalian yang ini kalian minta tuh apa aja? Nggak mungkin kan kalian minta satu gerobak gitu, satu gerobak mie ayam kalian makan gitu kan nggak mungkin. Jadi sebagian kecilnya itu aja lah yang kita minta gitu, yang kita beli kita makan. Jadi nggak semuanya. Query itu kira-kira seperti itu. Jadi kita tentukan dulu nih tabel yang kita inginkan yang mana aja. Kemudian data-data yang kita inginkan tuh apa aja. Atau misalkan kalian ini nggak cuma ke dagang mie ayam aja untuk suatu query makan siang kalian. Tentu misalkan kalian nggak cuma ke dagang mie ayam aja. Bisa jadi nanti kalian juga ke dagang minuman. Misalkan ke minuman kalian pesan apa? Jus mangga. Kayak gitu. Jadi kalian ke beberapa stall, ke beberapa dagang ya, dagang mie ayam sama dagang minuman. Kemudian kalian pesan masing-masing. Nggak semuanya tentu aja. Kalian nggak pesan satu gerobak atau semua jualannya dia, sebagian datanya aja. Kemudian kalian gabungkan menjadi suatu pesanan makan siang kalian kayak gitu. Makan siang kalian yang misalkan berupa mie ayam yang di dalamnya ada bakso, ada pangsit, cabenya mungkin nggak ada karena kalian nggak suka pedas, dan juga nanti ada jus mangga. Nah itu suatu query makan siang kalian seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh semacam kayak perintah-perintah untuk
mendapatkan data yang Anda butuhkan lah gitu kira-kira. Kalau di sini kan dalam kasusnya perintah untuk mendapatkan makan siang kalian gitu. Bisa jadi nanti kalian pengen ngemil juga pengen ngemil apa ya? Kue cubit misalkan, ya kalian ke dagang kue cubit kayak gitu. Kira-kira gitu analoginya. Query untuk mendapatkan data-data yang kalian butuhkan gitu. Jadi ada beberapa jenis query ya di SQL. Kalau kita ini bisa di skip aja nih. Kita akan fokus ke data manipulation language. Jadi ini kan untuk membuat, mengontrol sama mengatur transaksi. Ini kita nggak udah di luar ranah kita lah. Kecuali kalau misalkan nanti kalian audit IT ya. Audit IT itu akan kita cek terkait dengan apa ya, access language-nya. Bagaimana mengontrolnya dan transaksinya ini nanti kalau misalkan terkait audit IT. Jadi kita lebih fokus ke data manipulation-nya aja. Bagaimana kita mengolah datanya dengan menggunakan beberapa jenis komen ini. Ya ini udah kalian skip aja nih. Jadi yang kalian pakai nanti akan seperti ini. Ada select, ada insert, update, dan delete. Sebenarnya lebih banyak ini sih. Ini juga nggak terlalu penting buat auditor. Oke, kalian akan lebih banyak pakai yang select nantinya. Oke ya, udah siap untuk pusing? Siap, Pak. Oke, kita mulai ya. Query dalam SQL. Oke, seperti tadi ya, auditor cuma perlu memilih dan memilah barang-barang yang dibutuhkan. Jadi kalian nggak perlu pesan semuanya untuk makan siang kalian, cukup yang kalian inginkan saat itu aja, kayak mie ayam tadi, jus jambu, dan mungkin kue cubit tadi, itu aja cukup untuk makan siang kalian. Atau itu kebanyakan ya? Saya nggak tahu sih. Oke, jadi kalian nggak perlu ambil semuanya, cukup pilih kolom mana aja yang akan kalian ambil, menu-menu apa aja yang kalian ambil, pilih baris mana, baris dan kolom mana aja yang akan diambil, terus kita batasin dengan kriteria tertentu. Misalkan kriterianya itu pedas atau nggak pedas, terus bisa jadi nanti porsinya itu misalkan besar atau sedang dan sebagainya. Jadi silahkan kalian pilih yang mana aja yang ingin kalian butuhkan. Oke, kayaknya langsung praktek aja ya. Jadi untuk prakteknya, silakan ini kalian buka dulu SQL servernya. Nah ini bisa Laragon, Portable MySQL atau SAM, bebas. Di sini saya pakai Portable MySQL ya. Kalau Portable MySQL tinggal ini di start aja. Kalau udah di start, biasanya nanti ada di task manager kalian. Di sini biasanya ada, ini error. Oh enggak, ada Beaver enggak masalah. Ada MySQL. Kalau misalkan kalian pakai Portable MySQL ya. Kalau pakai Laragon, tadi Laragon saya error. Jadi kalau pakai Laragon, teman-teman ada yang pakai Laragon nggak? Ada, Pak. Kalau ada, tinggal di double klik aja, terus diklik start. Atau di share screen deh. Ini Laragon saya error. Tadinya mau tak iniin. Tadi saya coba buka error ternyata. Ada yang pakai Laragon? Mungkin bisa sekalian dicoba share screen. Silakan Mas yang pakai Laragon tadi. Mas siapa tadi? Nggak apa-apa. Lanjut aja deh kalau gitu. Oh, oke. Oke, udah di start ya. Nah, ini udah
jalan. Yang penting MySQL-nya udah jalan ini. Oke, sudah jalan ya. Oke, kayak gini, di start aja langsung kalau Laragon. Terus, balik lagi ya. Setelah itu kalian butuh untuk, tadi kalian udah jalankan servernya ya, yang namanya jalankan server. Biasanya sih nanti anggap aja ya, asumsi kita sedang mengakses server database orang lain. Ini servernya, anggap aja server database orang lain kita jalankan. Kita akses dia, baru kita pakai sebuah aplikasi untuk mengakses database tersebut. Jadi kalian bisa pakai bebas, bisa pakai Dbeaver, bisa pakai SQL. Kalau di sini saya pakainya, entah kenapa saya lebih suka Dbeaver dibandingkan SQL ya, lebih enak aja gitu. Oke, ini bebas karena nanti sintaks-sintaks yang kalian pakai itu akan sama. SQL script-nya ini tentu aja mulai dari select, kemudian macam-macam lah gitu. Oke, baru kita buat koneksinya. Kalau buat koneksi biasanya udah langsung otomatis kalau di SQL ya. Coba saya cek di SQL. Di app, oh ini dia. Biasanya langsung diminta ini, langsung aja klik open. Ini nggak usah diganti-ganti, langsung open aja. Nah, nanti langsung ada kayak gini. Oke, ini kalau di SQL ya. Kalau di Beaver seperti ini. Bebas sih. Oke. Lanjut. Oke, kalian bisa ini dulu, ngeran ini dulu. Latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 SQL dan latihan 2 SQL. Ini tinggal kalau di sini ya. Kalau nggak salah kalian open dulu deh. Sebentar. Oh iya, SQL-nya saya belum share ya. Sorry. Uh, uh, uh. Share di WhatsApp ya. Nah, itu silahkan kalian download. Terus kalian ini aja jalankan. Kayaknya tinggal di drag and drop. Ya, benar. Di drag and drop aja. Sini, SQL di baca baru di saya udah keren